Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu. Om Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Para pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin atas asung kertawaranugraha dari Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa yang Nurbeng Dumadi. Kita dapat melakukan satu upaya uri-uri adat dan tradisi budaya Jawa, khususnya terkait dengan budaya dan adat sajen. Nah, ini temanya adalah membedah misteri sajen. Dalam hal ini ruang lingkup pembahasannya nanti atau kajiannya nanti adalah meliputi hal-hal yang urgen atau hal-hal yang penting, yaitu satu, apa arti dan makna sajen, kemudian dasar dan asal usul sajen di tanah Jawa, kemudian apa dan arti makna cok bakal, kemudian bagaimana perkembangan sajen dalam konteks akulturasi antara nilai-nilai budaya Jawa dengan nilai-nilai yang melengkapi atau yang hadir, terutama adalah budaya Hindu. Bagaimana hubungan antara sajen adat Jawa dengan adat sastra kesusastraan Weda atau dalam kurung Hindu, dalam petik Hindu, budayanya bagaimana. Untuk itulah kami akan mencoba membedah satu persatu dari apa yang sudah kita sistematikakan tadi, untuk mendapatkan satu pencerahan sejauh mana sajen ini hingga masa kekinian, masa modern atau era milenial dan digital, kok sajen masih eksis dan lestari. Nah, untuk itu mungkin ada satu pertanyaan yang mendasar, silakan. Kulo cuma tanya, mengapa kok ada sajen di bumi Pulau Jawa ini, Pak? Oke, baiklah. Berarti pertanyaan itu adalah suatu pertanyaan yang mendasar. Mengapa ada sajen di Pulau Jawa ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka akan kita coba ulas dan apa kita kaji dari berbagai aspek, terutama dari sudut pandang arti dan makna sajen itu sendiri. Arti dan makna sajen dapat kita kaji dari sudut pandang semantik atau epistemologi, yaitu sudut bahasa atau sastra. Itu adalah sajen berasal dari akar kata saji dalam bahasa Kawi Jawa kuno atau bahasa Jawa juga saji. Nah, kemudian mendapat akhiran an, ya, menjadi sajian atau sajen, itu mengandung makna satu bentuk, ya, bentuk yang disajikan. Jadi sajen adalah bentuk yang disajikan. Kemudian saji itu sendiri, ya, merupakan satu kata pluton atau kata singkatan dari dua akar kata, yaitu sa rasa
ji, siji atau sawiji atau eka atau esa atau tunggal. Jadi sajen dalam arti semantik berasal dari kata rasa sawiji, yaitu rasa manunggal sawiji dengan yang esa. Jadi rasa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa atau Gusti Kang Murbeng Dumadi ingkang akarya jagat dalam kesetaraan Jawa. Nah, kemudian makna atau pengertian secara terminologi atau secara definitif ya, atau definisi sajen itu dapat diformulasikan. Makna sesaji adalah sebuah sarana ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dalam rangka eling ya, eling untuk kepada asal-usul atau kawitan dari manusia lahir atau berada di muka bumi. Ini eling. Jadi makna daripada sajen adalah sarana untuk eling kepada yang Maha Kuasa sebagai yang Murbeng Dumadi. Lalu dari mana dasar-dasar orang Jawa melakukan satu acara atau budaya, yaitu budaya sajen atau sesaji untuk eling kepada Tuhan yang Maha Esa atau eling kepada yang Murbeng Dumadi. Ini adalah didasari oleh satu dreste kuno. Dreste itu artinya petuah kuno yang secara turun-temurun hingga sampai sekarang itu yang intinya adalah dreste yang memberikan suatu ajaran agar senantiasa eling kepada kawitan. Kawitan dalam hal ini adalah asal-usul dumadi atau asal-usul daripada manusia, itu kawitan. Drestenya antara lain berbunyi ya, yen tan eling ring kawitan, tan ruh ring kawitan, matemahan ruh ikanang kedatuan. Itu dreste Jawa kuno yang juga masyarakat Bali percaya dan meyakini akan dreste ini. Itu petuah daripada leluhur yang dituangkan di dalam satu dreste, yaitu satu sloka yang berbunyi ya, tutur turun temurun. Itu berbunyi itu tadi. Saya ulangi ya. Yen atau yan tan eling ring kawitan, tan ruh ring kawitan, matemahan ruh ikanang kedatuan. Apa arti daripada dreste tadi dalam bahasa kekinian atau dalam bahasa Indonesia? Yen tan eling, kalau tidak ingat, kalau tidak eling, ya, kalau tidak ingat atau melupakan, ya, ring kawitan kepada asal muasal, ring kawitan pada asal muasal, tan ruh ring kawitan dan tidak mengerti terhadap asal muasal, matemahan pasti atau niscaya ruh hancur ikanang kedatuan. Itu kekeluargaanmu, keperajaanmu, persaudaraanmu atau kehidupanmu di dalam konteks kehidupan sosial masyarakat atau bermasyarakat atau berkeluargaan. Jadi artinya bahwa dreste ini tadi ya untuk hidup yang bersatu atau rukun itu harus senantiasa eling kepada kawitan dan eling dan beruh asal usul atau mengetahui asal usul kawitan. Jadi tadi kawitan artinya adalah asal muasal atau asal usul. Dalam hal ini manusia Jawa terkait dengan drestani tadi, maka kawitan yang dianggap kawitan yang paling dekat dengan kehidupan seseorang adalah kedua orang tua. Itu sebagai asal-usul lantaran atau penyebab manusia lahir ke dunia melalui kedua orang tua kita.
itu kawitan yang terdekat. Nah, di atasnya orang tua ada mbah, di atasnya mbah ada buyut, di atasnya buyut ada wareng, di atasnya wareng ada udeg-udeg, di atasnya udeg-udeg ada gantung simur sampai ke tingkat 7 itu adalah kawitan. Dan sampai ke tingkat yang tidak terhingga, maka akan sampai kepada kawitan yang sebab muasab manusia ada adalah Gusti Kang Murbeng Dumadi. Jadi kawitan yang maha kawitan adalah Gusti Kang Murbeng Dumadi, yaitu Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Widiwasa dalam keyakinan orang Jawa. Nah, ini sarananya atau hierarkinya, eling kepada Tuhan Yang Maha Esa, hierarkinya itu adalah eling kepada leluhur. Maka orang Jawa memiliki satu tradisi atau satu sikap filosofis harus senantiasa eling kepada kawitan sesuai terus yang tadi diutarakan. Nah, wujud daripada eling kepada leluhur, eling kepada leluhur itu dituangkan sebagai satu manifestasi perwujudan eling kepada leluhur. Itu dibangunlah tempat-tempat untuk menghormati leluhur, antara lain zaman dulu itu adalah yang disebut dengan menhir, bangunan untuk eling pada leluhur, nekara atau altar atau punden. Nah, itu adalah tempat-tempat yang digunakan untuk hormat atau eling kepada leluhur sebagai kawitan. Kawitan kita hidup lahir ada di Martapada atau ada di dunia rame ini. Nah, kemudian makna daripada eling kawitan yang korelasinya dengan asal muasal atau dalam satu kemasan paham atau kemasan ilmu, yaitu teori, teori itu disebut teori atau ilmu Sangkan Paran Dumadi. Sangkan itu asal, dari mana, asal usul. Paran itu tujuan, tujuan akhir daripada kehidupan. Jadi sangkan asal usul hidup dan paran tujuan akhir daripada hidup, dan dumadi artinya wujud. Jadi sangkan paran dumadi mengandung mana, dari mana, dan akan kemana wujud kita yang lahir ke dunia melalui kawitannya ayah dan ibu itu tadi. Ini konteksnya adalah eling kepada leluhur menjadi satu teori atau satu ajaran yang disebut dengan Sangkan Paran Dumadi. Nah, selanjutnya ajaran Sangkan Paran Dumadi ini, karena itu sudah lahir sejak zaman prasejarah, sudah ada ajaran untuk eling leluhur, setidaknya waktu zaman pertanian awal dan juga zaman perundagian di era prasejarah. Nah, itu belum mengenal baca tulis atau belum mengenal sastra. Maka ajaran Sangkan Paran Dumadi ini atau asal usul manusia di dunia ini itu diwujudkan atau disimbolisasikan dalam bentuk saji, yaitu sajen yang disebut dengan cok bakal. Kalau orang Jawa itu cok bakal. Jadi cok bakal ini adalah merupakan satu manifestasi simbolik daripada penjabaran makna eling kawitan atau ajaran Sangkan Paran Dumadi diwujudkan dalam bentuk saji, yaitu atau sajen dikenal dengan cok bakal. Ini sajen awal, sajen kawitan yang mengandung makna asal usul manusia Sangkan Paran Dumadi adalah cok bakal. Nah, di mana cok bakal ini juga memiliki arti, co itu co itu sekeco atau eco, enak atau rahayu, bahagia,
atau selamat atau rahayu. Nah, rahayu bakal itu artinya kawitan. Jadi kalau untuk mencapai satu kehidupan ya, yang bahagia, yang eco itu tadi, harus senantiasa eling pada bakal, asal usulnya atau kawitannya, bakalnya atau bakalannya. Maka disebut sesajen atau sajian ini disebut dengan cok bakal, yang terdiri dari manifestasi simbolik ajaran Sangkan Paran Dumadi, asal usul manusia. Adapun unsur-unsur sajen, ya, unsur-unsur sajen di dalam konteks eling kawitan itu ada 4 yang pokok, yaitu unsur toyam atau tirta atau air, kemudian unsur patram atau daun atau tetumbuhan atau unsur pemohonan, atau yaitu disimbolisasikan dengan daun. Terus unsur puspam, yaitu bunga, puspa, bunga, dan unsur palam. Palam itu artinya buah. Nah, ini juga mengandung makna, ya, proses Sangkan Paran Dumadi yang diwujudkan dalam saji. 4 unsur utamanya ialah tirta, patra atau patram, puspam, dan palam. Nah, ini adalah satu proses kejadian Sangkan Paran Dumadi dalam kehidupan manusia hidup di dunia, kemudian dilengkapi dengan unsur pelengkap, yaitu adalah untuk pencerahan, adalah dilengkapi dengan unsur api yang diwujudkan dengan bentuk dupo atau kadang-kadang kemenyan, wewangian, ya, kemenyan, dan sekarang yang lebih umum adalah dupo. Dupo itu mengandung makna, ya, dupo itu mengandung makna dunung po panembah. Jadi dunung panembah itu artinya dunung itu petunjuk, ya, petunjuk, ya, tempat, ya, tempat yang ditujukan, ya, ditunjukkan atau petunjuk. Panembah itu artinya yang disembah. Jadi dupo ini memberikan pencerahan kepada Sangkan Paran Dumadi yang dimanifestasikan dalam cok bakal dan 4 unsur utama tadi, untuk eling dan menembah kepada yang menciptakan, yaitu yang murbeng dumadi atau yang widiwasa atau Tuhan yang esa. Jadi inilah cok bakal. Jadi cok bakal merupakan saji yang utama atau saji pokok di dalam adat budaya Jawa yang mengandung unsur-unsur ilmu atau ajaran Sangkan Paran Dumadi dalam rangka eling kawitan dan roh ring kawitan, ngabruih marang kawitan. Ini dalam konteks saji. Maka dapat dilihat ini pemirsa, unsur-unsur di dalam perwujudan simbolisasi di dalam cok bakal ini, antara lain yang utama adalah telur, ya, kemudian bunga telon, ya, bunga telon, ya, kemudian buah, ya, buah, dan ini daun sirih, ya, daun sirih, dan ini juga buah, ya, buah. Nah, kemudian pelengkapannya antara lain adalah uang atau nilai, dan yang lain-lain kelengkapannya adalah rempah-rempah, yaitu bumbuan, ya, itu. Tapi unsur yang utama adalah ini dan dupa, ya. Takir, mengapa tempatnya sajen itu dimasukkan di dalam takir? Ini juga memiliki isyarat atau memiliki sebagai satu simbolik dari